Oke, ketemu lagi sama video di video Kak Ais yang ke-8 ya. Hari ini kita mau melanjutkan untuk video 8. Kalau nggak salah sih PBM ya, kalau nggak salah PBM. Oke, kita bisa mulai. Guys mau share screen. Coba nih, muncul gak? Oke. Nah, di sini udah ada. Kalian bisa lihat kita mau bahas pemahaman bacaan dan menulis ya. Ada 5 nomor di situ, nomor 36 sampai nomor 40. Silakan di SS soalnya. Oke, sudah kita bahas untuk soal-soal ini ya. Oke, semangat. Nah, di sini ada 40 ya, ada 40 kata. Tapi kalau kalian lihat di situ ada yang kelebihan tuh. Jadi nomor 39-nya ada 2. Tapi kalau disesuaikan dengan pilihan jawaban, yang cocok sih kayaknya nomor 39-nya tuh yang Anda. Ya, ini Kak Ais tahu aja dari awal. Karena ini kan soal apa ya? Memang soal-soal yang ada yang beredar ya. Jadi nggak Kak Ais ubah. Jadi ya udah disesuaikan apa aja. Disajikan apa adanya. Nah, nomor 1 di sini ada mengansumi. Mengansumi. Sudah aneh ya. Oke, di sini ada kata mengansumi. Mengansumi. Mungkin maksudnya mengonsumsi kali ya. Oke, kita cek. Di sini pilihannya nomor 36 ada baku. Enggak ya, enggak baku ya. Yang B tidak baku, iya bisa jadi. Benar, tidak baku. Tapi kalau tidak baku itu kan misalnya dikarenakan. Nah, jadi sepertinya tidak bisa dimasukkan ke tidak baku juga. Gitu. Karena walaupun sebagai kata tidak baku tapi tetap dipakai. Ini kan enggak ada orang yang pakai kata mengansumi. Lalu ambigu tuh maknanya ganda gitu atau multitafsir deh. Enggak, ini kayak bahasa aneh malah ya, jadi kayak bahasa asing. Nah, coba kita cek. Yang D itu ada hiperkorek. Kita cek hiperkorek tuh apa sih di KBBI. Hiperkorek. Artinya bersifat atau berkaitan dengan hiperkoreksi. Ya udah kita dioper lagi deh, kita ke hiperkoreksi deh. Hiperkoreksi. Kalau dari kata hiper sih kan namanya hiper itu berlebihan ya. Nah, bener nih di sini. Hiperkoreksi, perbuatan memperbaiki secara berlebihan sehingga hasilnya malah jadi sebaliknya. Jadinya malah salah ya. Niatnya bener, niatnya baik, tapi kurang pengertian. Malah jadi salah. Oke, sepertinya sisok meong yang hiperkoreksi. Coba kita cek lagi yang E, pleonasme. Pleonasme yang E, di sini ada pleonasme. Pleonasme. Pemakaian kata-kata yang lebih daripada yang diperlukan. Misalnya dalam kalimat kita harus dan wajib saling menghormati. Oh, jadi ada harus, wajib. Jadi itu berlebihan. Namanya pleonasme. Jadi coret 1. Gitu. Enggak ya. Kalau kata mengansumi di sini sih kayaknya hiperkoreksi ya guys. Kalau kita lihat berdasarkan KBBI tadi ya. Jawabannya yang D. Berkoreksi tadi apa artinya memperbaiki secara berlebihan, secara berlebihan, yang hasilnya justru sebaliknya malah jadi salah. Oke, kalau pleonasme tadi
ini memang berlebihan. Boros kata deh, boros kata kayak kalian lebih familiar deh. Boros kata. Lanjut nomor 37. Di sini ada kata dilakukan. Ya iyalah, ini gampang kali. Ya nggak sih? Dinya ini sebagai imbuhan. Ya. Lalu ada kata laku. Lalu mendapat. Ada kata laku, lalu mendapatkan imbuhan juga. Karena imbuhan berarti harus digabung, guys. Kita tulis hasilnya adalah di dilakukan. Bergabung. Jawabannya adalah yang B. Lanjut di nomor 38. Oke, kita lanjutkan nomor 38 ya. Di situ ada kata kepada. Nah, ada kata kepada nih di sini. Oke, kata kepada. Kita cek di kalimatnya ya. Biasanya pilihan makanan yang dikonsumsi jatuh kepada. Nah, itu kurang pas ya kayaknya ya. Jatuh kepada tuh biasanya lebih ke pemenang kontes kayak gitu-gitu kan. Jadi kata kepada ini digunakannya setelah kata kepada itu harusnya orang ya. Setelah kata kepada ini harusnya ini ada nama orang nih. Langsung nih kita. Pada Andi. Ya, ada yang namanya Andi di sini. Kepada Andi. Nah, Andi ini orang. Ya. Nah, yang di teks itu salah ya. Di teksnya salah. Jadinya tidak logis kok ke benda malah kepada gitu. Ya. Oke, lanjut nomor 39. Di sini ada yang tadi kita udah sepakat ya, 39-nya yang Anda aja nih. Pilihan Anda. Nah, di situ Anda, kalau Kak Ais tuh sering banget sih bilang di kelas ya, Anda coba ini harus huruf besar. Saudara. Anda. Saudara Anda. Nah, ini harus huruf besar, guys. Saudara Anda. Harus huruf besar. Ya. Jadi, salah ya. Karena harus dikapitalkan huruf awalnya. Yang B ya. Kita jawab. Oke. Lalu nomor 40-nya. Nomor 40-nya di sini ada kata mood. Tapi ini moodnya nggak di huruf tebal ya. Oke, kita anggap aja pakai kata mood. Mood ini bahasa asing. Ini istilah bahasa Inggris ya, mood. Oke, bahasa asing, istilah asing. Mood sebagai mood ini sebagai istilah asing. Ya, istilah asing. Jadi harus di huruf miringkan. Di huruf miringkan. Perlu dimiringkan. Yang C ya jawabannya ya.
Oke, perlu dimiringkan. Udah deh, cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya, di video ke-9, oke? Semangat para pejuang PTN, calon maba, oke? Calon maba. Sampai jumpa, dah.